Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Ya, berhubung Egghead Island lagi memanas-manasnya, Mr. G sedikit refresh kembali ya buat membahas berbagai informasi terbaru aja yang telah terungkap di Egghead Island ini. Pertama, soal terungkapnya bounty baru, baik itu dari para nakama maupun bajak laut lain yang berperan besar di Wano Kuri. Seperti Lau maupun Kid yang ambil andil banyak dengan mengalahkan Big Mom di Onigashima. Selain bounty ya, status Luffy sebagai Yonko pun juga dikumandangkan, menandakan mulai berjalannya era baru yang sesungguhnya. Buat detailnya tentu kalian bisa simak sendiri ya di konten lain soal urutan New Bounty Hype. Banyak hal menarik di dalam bounty. Mr. G pribadi mengapresiasi kenaikan bounty chopper. Memang sih iya cuman dihargai 1000 berry, tapi jika dinilai berdasarkan kenaikannya nilai bounty chopper ini meningkat sangat amat pesat mengalahkan kenaikan yang lainnya, yakni 10 kali lipat. Cuman heran aja ya, padahal udah jadi raksasa dan sempat menahan Queen dengan sekuat tenaga, masih aja dianggap hewan peliharaan. Meski demikian, apresiasi besar tetap perlu diberikan. Selanjutnya soal bounty Luffy, Kid maupun Lau yang sama-sama diberi angka 3 miliar. Mungkin kita banyak yang meyakini semisal Luffy harusnya bisa lebih besar dari keduanya. Namun perlu menjadi perhatian ya, bahwa menaikkan bounty Luffy bisa menimbulkan kecurigaan lebih juga. So, pemerintahan dunia masih berpikir agar Luffy tak terlalu mencolok. Jangankan harga, foto Luffy aja dipermasalahkan nama mereka, lengkap dengan nama D-nya. Lalu sorotan berikutnya turut berduka juga ya sama Sanji yang kini gak cuma jadi bayang-bayang Zoro, melainkan ada Jinbe yang bounty-nya melebihi Sanji, sampai Zoro meledeknya sebagai si nomor 4. Buah iblis dan pergerakan Blackbird Pirates. Next, yang kedua ya, informasi juga dijelaskan soal bagaimana power upgrade dari Kurohyuge Pirates. Sebab setelah kita lama tak melihat kiprah mereka, kini mereka kembali dengan kru yang memiliki amunisi lebih baik, yakni dibekali buah iblis. Terlebih, setiap buah iblis yang dipunyai oleh para kru Blackbird Pirates ya cukup mendukung bagi setiap yang memakannya. Oleh karena itu dah, Kurohyuge cukup pede untuk melakukan gerakan cukup gencar. Bersama krunya ya, ia tercatat udah mencoba menangkap buah Hancock. Andai Rayleigh tak datang di saat itu ya, mungkin nasib berbeda akan kita jumpai. Ya, sebagai tumbalnya mungkin daripada kembali dengan tangan kosong, Koby menjadi korban penculikan Kurohyuge. Koby bukan menjadi satu-satunya korban penculikan dari Kurohyuge and the Gang ya, melainkan ada juga Charlotte Pudding yang jadi target mereka. Tujuannya tidak lain tidak bukan sebagai bekal mereka dalam mengungkap Poneglyph. Hal ini pun disampaikan Kurohyuge langsung saat dirinya berhadapan dengan Lau. Ia secara terang-terangan mengincar salinan Poneglyph yang dimiliki oleh Lau. So, pergerakan Kurohyuge Pirates memang terasa lebih aktif lengkap dengan rencana licik mereka. Dan kalau gak hati-hati, nasib buruk bisa menimpa Lau maupun Garp yang mencoba menyelamatkan Koby. Hubungan Bonnie dan Kuma. Fakta baru yang terungkap di Arc Egghead Island adalah hubungan terkait Bonnie dan Kuma. Yaps, hubungan mereka cukup menjadi banyak tanda tanya bagi para fans lantaran Bonnie melakukan hal cukup nekat dengan menyusup ke Marijoa untuk kemudian dirinya menangis terseduh-seduh melihat Kuma telah menjadi budak. Nah, beruntung di arc ini terungkap kalau Kuma dan Bonnie memang punya hubungan spesial sebagai ayah dan anak. Bonnie terlihat sangat menyayangi ayahnya. So, meski super nyebelin, semua tindakan Bonnie tak lain tak bukan mencoba mencari keadilan agar ayahnya bisa kembali seperti semula. Tentunya itu bukan hal mudah karena Kuma diketahui telah diubah menjadi cyborg dan Dr. Vegapunk mengkonfirmasi sendiri kalau sudah tak mungkin untuk mengembalikan Kuma seperti dulu lagi. Namun tetap ada alasan dibalik itu semua. Tapi kita gak bisa sepenuhnya tenang karena soal Kuma ya, ditambah misteri baru. Kuma disebutkan sebagai ras spesial dan buah iblis yang ia punyai pun sangat potensial. Ditambah lagi kita juga dipusingkan dengan ungkapan Vegapunk soal alasan kenapa dirinya bisa membuat janji dengan Kuma, serta gimana ceritanya Kuma bisa menuju Marijoa untuk saat ini. Seraphim. Keempat, tentang terungkapnya Seraphim. SSG yang diketahui oleh Dr. Vegapunk bisa dibilang jadi persenjataan mutakhir yang dimiliki oleh pemerintahan dunia. Terlebih, mereka juga cukup pede berkat senjata barunya. Sampai-sampai berani membandingkannya dengan Shichibukai, seiring dihapusnya sistem Shichibukai itu sendiri. Nah, setelah sekian lama ya, di Arc Egghead Island, terungkap semisal senjata itu adalah Seraphim. Hasilnya pun cukup mengerikan. Kurohyuge Pirates dan para petarung tangguh di Amazon Lily pun mengakui kehebatan dari Seraphim. Skala kedahsyatan serangannya pun
tak bisa dianggap remeh. Merepotkannya lagi ya, ia dibekali dengan berbagai kekuatan. Mulai dari wujud seperti suku Lunarian, wajah yang seperti Shichibukai kecil, lalu serangan berdaya ledak tinggi, dan baru-baru ini ya, di lab Vegapunk, ada Seraphim yang punya kekuatan seperti buah iblis. Franky sampai kaget ada robot yang kemampuannya sama dengan orang yang sangat dihormatinya, yaitu Xenorping. Lalu keunikan dari Seraphim juga terletak pada urutan perintahnya. Jadi ada semacam hierarki dari perintah Seraphim itu guys, yang mana semakin hierarki itu tinggi, semakin leluasa juga orang itu dalam memerintah Seraphim. Ini pernah ditunjukkan dalam pertarungan Sentomaru. Kini menarik melihat kiprah lebih jauh senjata pemerintahan dunia. Benarkah jadi andalan atau malah senjata makan tuan? Vegapunk yang sebenarnya. Next, siapa lagi kalau bukan terjawabnya pertanyaan kita soal siapa Dr. Vegapunk sebenarnya? Yap, setelah bertahun-tahun namanya sering diagungkan sebagai ilmuwan yang pemikirannya sangat ajaib, Vegapunk akhirnya muncul di hadapan kita semua guys. Tentu saja ia gak muncul dengan langsung tentang sosok seperti apa dia sebenarnya, melainkan fans One Piece dibuat geger lantaran Dr. Vegapunk dikira wanita cantik. Rupanya itu hanyalah salah satu dari cloning darinya. Ia pun punya sampai 6 cloning, lengkap dengan ciri khas dan sifat yang dibawa masing-masing. Sementara ya, Dr. Vegapunk yang asli memiliki penampilan super unik dan sering dikatakan sangat mirip dengan Ansem di dunia nyata. Well, di luar hal itu, kita terus-terusan dibuat kagum dengan pemikiran Dr. Vegapunk guys. Mulai bagaimana ia membuat teori soal kerajaan kuno dan pemerintahan dunia, lalu mengulik tentang buah iblis, planet vector, sampai informasi terkait sumber energi yang tak ada habisnya. Dan tak lupa soal bagaimana ia bicara terkait Ohara. Lalu sisi unik lain dari Dr. Vegapunk adalah kemampuan buah iblisnya yang ternyata memang sangat membantunya dalam mengumpulkan ilmu pengetahuan. Terus kita juga diperlihatkan bagaimana Vegapunk berpikiran sangat realistis jika bicara masalah dana untuk eksperimennya. Well, meski demikian kita cukup dibuat ketar-ketir apakah nantinya ia bisa selamat di arc ini atau enggak. Ohara dan pasukan revolusi. And ke-6 ya, ini sukses banget bikin heboh para fans One Piece sebab fakta kali ini menyinggung dengan kejadian Ohara. Nah, banyak dari kita berpikir bahwa semua ini telah usai, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sisa-sisa semangat dan tekad insiden di Ohara masih ada. Tidak lain tidak bukan, ini peran besar dari Profesor Clover yang tak lelah mengungkap kebenaran. Meski upaya itu harus dibayar sangat mahal, Tapi BTW ya, banyak kabar mengejutkan. Diawali dengan nasib buku-buku yang sempat dilemparkan ke sungai. Rupanya buku ini dievakuasi oleh para raksasa Elbaf. Dan dikabarkan juga ya, Saul masih hidup yang juga mendorong para raksasa mau melindungi sumber informasi berharga itu. Belum selesai di sini, Ohara juga ternyata menjadi titik awal bagaimana Dragon memulai kiprahnya sebagai kriminal paling berbahaya dan dicari di dunia. Sebab Dragon sangat mempertanyakan mengapa pemerintahan dunia dengan mudahnya menghancurkan Ohara. Dragon kemudian meyakini ada hal yang disembunyikan serta berniat mencari kebenaran bersama pasukan revolusi. The Origin of Devil Real. Ketujuh, ini baru sedikit dikasih tahu sih, tapi tetap menarik untuk diperhatikan. Berkaitan dengan buah iblis, yang merupakan salah satu power system di dunia One Piece yang memang senantiasa menghadirkan misteri yang tak ada habisnya. Oke, seserta informasi pun disampaikan Dr. Vegapunk ketika melihat pertarungan Luffy, yaitu soal gimana masa lalu buah iblis diciptakan untuk mewujudkan keinginan manusia. Tambahan juga ya, karena buah iblis dianggap tidak alami, laut menolaknya dari siapapun yang memakannya. Dari sinilah kita bisa paham bahwa buah iblis seolah memang diciptakan berasal dari keinginan dan bagaimana dasar kenapa laut bisa membencinya. Sayang belum disinggung lebih jauh soal asal-muasalnya. Mungkin Dr. Vegapunk menunggu waktu yang tepat ya. Terus Vegapunk juga membicarakan layer vektor yang memang sangat berguna, termasuk soal bagaimana buah iblis bisa diduplikasi, khususnya Paramecia dan Zoan, sedangkan Logia ya masih menjadi PR bagi Dr. Vegapunk. Lalu fakta lainnya, buah iblis Nika ternyata tak ada di ensiklopedia buah iblis. Ini juga menandakan bagaimana pemerintahan dunia sangat menjaga mati-matian informasi Nika, karena sudah jelas potensi besar yang dimilikinya. Ning Stasi.
And last, fakta terkait Stacy. Ia dikonfirmasi berada di pihak Dr. Vegapunk. Sejak kedatangnya di Egghead Island ya, tingkahnya memang banyak dipertanyain. Gimana enggak? Soalnya dia udah kayak paham banget keadaan Egghead Island. Sampai kemudian terungkap ya, rupanya ia klon pertama yang berhasil diciptakan oleh Mads. Nah, kini ia membantu Dr. Vegapunk. Ya, meski cuma cloning, prestasi Stacy sungguh bukan main guys. Ia bahkan menjadi triple agent untuk Vegapunk, CP0, dan dunia bawah. Big Mom sampai menaruh kepercayaan kepadanya kan. Sekarang ia membuat Rob-Lucy, sosok CP0 bisa ditidurkan dengan mudah, lengkap dengan roastingannya pula. Oke, sekarang tinggal menanti soal detail kekuatannya yang berlatar belakang Miss Buckingham Stacy yang jadi sumber kekuatan Stacy sekarang. Lalu belum lagi ya, ada kemungkinan klon lain ataupun sisa-sisa kru Rocks Pirates yang gak kalah asik buat ditunggu. Ya, misalnya berharap Rocks di Sebek ada cloningannya sih, biar seru aja cerita One Piece. Oke, itu dia terkait berbagai fakta terbaru yang terungkap di Arc Egghead Island. Of course, ini baru setengah jalan dan bukan tidak mungkin ada fakta lain yang siap mengguncang kita semua. Oh iya, ada juga terkait salah satu Gorosei, tapi lebih menarik untuk dibahas di konten lain karena bakal panjang, So, see you next time. Adi Sekaramelos, stay safe everyone, salam Animedia.